Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada video pembelajaran kita di kesempatan kali ini di materi limit fungsi aljabar bagian keempat. Di bagian ini kita akan bahas mengenai limit fungsi aljabar menuju tak hingga. Ada beberapa bentuk untuk limit fungsi aljabar untuk menuju tak hingga ini. Pertama, untuk limit fx per gx untuk x menuju tak hingga. Jadi dia dalam bentuk fungsi, bisa dalam bentuk polinomial. Misalnya dalam bentuk seperti ini, limit ax pangkat n tambah bx pangkat n kurang 1 tambah seterusnya tambah c per px pangkat m tambah qx pangkat m kurang 1 tambah seterusnya tambah r untuk x menuju tak hingga. Jadi itu sebenarnya secara konsepnya ini masing-masing dibagi dengan pangkat tertingginya. Jadi masing-masing dibagi, semua suku dari polinomial ini atau fungsi ini dibagi dengan pangkat tertingginya. Jadi pangkat tertinggi yang ada pada fungsi itu, baik itu yang di atas maupun yang di bawah, pembilang atau penyebutnya, itu kemudian ketika pangkat tertingginya ada, maka pangkat tertinggi itu kemudian menjadi pembagi semua. Nah, seperti itu konsepnya. Namun dari hal tersebut, penelusuran tersebut, ternyata ada aturan-aturan yang berlaku. Jadi ada aturan-aturan dari hasil pembagian pangkat tertinggi itu terhadap semua suku-suku yang ada. Kita peroleh aturan-aturan. Pertama, ketika n sama dengan m, artinya pangkatnya ya, pangkat tertinggi, pangkat yang baik itu yang ada di atas pembilang maupun penyebut, pangkat tertingginya m sama dengan n. Jadi n sama dengan m. Nah, ketika pangkatnya sama, pembilangnya sama pangkatnya dengan penyebutnya, di atas dengan di bawah sama pangkatnya, maka berlaku aturan A per P. Jadi seperti itu. A per P. Jadi perhatikan, ketika pangkat tertingginya di sini sama dengan di atas dan di bawah, maka cukup kita bagi saja koefisien A dibagi koefisien P. Selanjutnya, ketika n lebih kecil dari m, ketika pangkat yang di atas lebih kecil dari pangkat di bawah, pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, pangkat tertingginya, maka hasilnya itu sama dengan 0. Jadi seperti itu. Kemudian untuk n lebih besar dari m, jadi kita perhatikan bahwa pangkat penyebutnya lebih besar dari pangkat pembilangnya, yang di atas lebih besar daripada yang di bawah, maka itu hasilnya sama dengan tak hingga. Seperti itu bentuk-bentuk dari hasil pengembangan pembagian pangkat tertingginya. Kita lihat contohnya. Misalnya ada contoh seperti ini. Limit 4x pangkat 3 kurang 2x pangkat 2 tambah 3 per 2x pangkat 3 tambah 4x tambah 1 untuk x menuju tak hingga. Di sini bisa kita lihat bahwa n-nya sama dengan 3, kemudian m-nya sama dengan 3 juga. Jadi kita kelihatan ya, n-nya sama dengan 3, m-nya sama dengan 3, artinya n sama dengan m, n sama dengan m. Maka berlaku aturan A per P, di mana A-nya sama dengan 4, P-nya sama dengan 2, sehingga 4 per 2 sama dengan 4 per 2 masih bisa disederhanakan, 4 bagi 2 hasilnya 2. Jadi seperti itu. Maka hasil dari limit 4x pangkat 3 kurang 2x pangkat 2 tambah 3 per 2x pangkat 3 tambah 4x tambah 1 untuk x menuju tak hingga itu sama dengan 2. Soal selanjutnya, misalnya limit 4x pangkat 2 kurang 2x tambah 3 per 2x pangkat 3 tambah 4x tambah 1 untuk x menuju tak hingga. Kelihatan di sini n-nya sama dengan 2, jadi pangkat tertinggi yang untuk pembilangnya sama dengan 2. Kemudian bagian di bawah pangkat tertinggi untuk penyebutnya m-nya sama dengan 3, sehingga n lebih kecil dari m, maka berlaku aturan ketika n-nya lebih kecil dari m, maka itu sama dengan 0, sehingga di sini juga sama dengan 0. Maka hasil dari limit untuk 4x pangkat 2 tambah 2x tambah 3 per 2x pangkat 3 tambah 4x tambah 1 untuk x menuju tak hingga itu sama dengan 0.
Soal selanjutnya, contoh berikutnya, limit 4x pangkat 5 kurang 2x pangkat 2 tambah 3 per 2x pangkat 3 tambah 4x tambah 1. Kelihatan? Nah, untuk x menuju tak hingga. Jadi dari sini juga kita bisa lihat bahwa pangkat tertinggi untuk penyebutnya atau n-nya sama dengan 5. Kemudian pangkat tertinggi untuk, saya ulangi pembilang tadi, pangkat tertinggi untuk penyebutnya bagian bawah ini itu sama dengan m sama dengan 3. Maka kelihatan bahwa n lebih besar dari m. Nah, untuk kasus seperti ini, bentuk seperti ini, ketika n lebih besar dari m, maka berlaku n lebih besar dari m itu sama dengan hasilnya itu tak hingga. Maka di sini tentu hasilnya juga tak hingga, sehingga limit 4x pangkat 5 kurang 2x pangkat 2 tambah 3 per 2x pangkat 3 tambah 4x tambah 1 itu untuk x menuju tak hingga itu sama dengan tak hingga. Selanjutnya, model lain dari bentuk tak hingga ini untuk limit x menuju tak hingga ada dalam bentuk akar fx kurang akar gx. Taruhlah misalnya bentuknya seperti ini. Akar ax pangkat 2 tambah bx tambah c kurang akar bx pangkat 2 tambah qx tambah r. Untuk model seperti ini. Kemudian di sini tandanya tanda kurang, maka berlaku aturan. Ada aturan yang berlaku untuk model seperti ini, yaitu bahwa ketika A-nya sama dengan P, perhatikan koefisien A di ruas sebelah kiri akar, kemudian koefisien V di ruas sebelah kanan yang dalam bentuk akar itu. Ketika A sama dengan P, maka berlaku aturan B kurang Q per 2 akar A. Jadi seperti itu. Jadi B kurang Q per 2 akar A. 1. Kemudian selanjutnya, kedua, ketika A lebih kecil dari P, maka berlaku aturan itu sama dengan negatif tak hingga. Jadi ketika A lebih kecil dari P, maka nilai limit tak hingganya untuk X menuju tak hingga itu sama dengan negatif tak hingga. Selanjutnya, ketika A lebih besar dari P, maka nilai limit tak hingganya itu sama dengan positif tak hingga. Seperti itu. Jadi ini 3 aturan yang berlaku untuk model atau bentuk akar seperti ini, khusus untuk limit tak hingga. X menuju tak hingga. Kita lihat contohnya. Misalnya contoh yang pertama, limit akar 4x pangkat 2 kurang 2x tambah 3 kurang akar 4x pangkat 2 tambah 5x kurang 1 untuk x menuju tak hingga. Kita lihat bahwa A-nya sama dengan 4, P-nya sama dengan 4, artinya A sama dengan P, maka berlaku aturan B kurang Q per 2 dikali akar A. Sementara B-nya sama dengan negatif 2, Q-nya sama dengan positif 5. Maka kita tulis negatif 2 kurang 5 per 2 dikali akar 4. Oke ya, hanya kan sama dengan 4. Selanjutnya, 2 dikurang 5 berarti negatif 7 per 2 dikali akar 4. Akar 4 sama dengan 2, berarti 2 dikali 2. Selanjutnya, negatif 7 per 2 kali 2 sama dengan 4. Berarti hasilnya negatif 7 per 4. Maka hasil dari limit akar 4x pangkat 2 kurang 2x tambah 3 kurang akar 4x pangkat 2 tambah 5x kurang 1 untuk x menuju tak hingga itu sama dengan negatif 7 per 4. Soal selanjutnya, kita punya misalnya ya, akar limit dari akar 4x pangkat 2 kurang 2x tambah 3 kurang akar 5x pangkat 2 tambah 5x kurang 1 untuk x menuju tak hingga. Nah, kita perhatikan, coba lihat, A-nya sama dengan 4, P-nya sama dengan 5, artinya A lebih kecil dari P. Maka untuk kasus A lebih kecil dari P, itu nilai limitnya itu sama dengan negatif tak hingga. Maka di sini kita sudah bisa tuliskan langsung nilai dari limit akar 4x pangkat 2 kurang 2x tambah 3 kurang akar 5x pangkat 2 tambah 5x kurang 1 untuk x menuju tak hingga itu sama dengan negatif tak hingga. Selanjutnya, kita ambil contoh berikutnya. Limit
akar dari 4x pangkat 2 kurang 2x tambah 3 kurang akar x pangkat 2 tambah 5x kurang 1. Untuk x menuju tak hingga. Kita perhatikan nilai A-nya sama dengan 4, kemudian nilai P-nya sama dengan 1. Koefisien P di situ sama dengan 1. Kita lihat bahwa A lebih besar dari P, maka untuk A lebih besar dari P, nilai limitnya sama dengan positif tak hingga, sehingga nilai dari limit akar 4x pangkat 2 kurang 2x tambah 3 dikurang akar x pangkat 2 tambah 5x kurang 5 untuk x menuju tak hingga itu sama dengan positif tak hingga. Baik, seperti itu penjelasan kita di video pembelajaran kita di kesempatan kali ini pada materi limit fungsi aljabar bagian keempat pada pembahasan limit fungsi aljabar menuju tak hingga. Semoga apa yang kita jelaskan mudah untuk dipahami dan mampu memberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.